Salam Pak Tony dan selamat malam rekan-rekan sekalian dimanapun rekan-rekan berada. Saya terus berdoa teman-teman semuanya bisa dalam kondisi yang baik. Kalaupun ada yang saat ini terpapar COVID ataupun sedang mengalami kelemahan tubuh, doa saya kiranya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan bagi setiap kita untuk kita terus bisa hidup di dalam Dia dan hidup bagi Dia. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini berbicara tentang Yesus di antara banyak ilah. Kita sudah membahas beberapa ilah dan hari ini kita akan masuk ke dalam ilah kerakusan. Saya mencoba menyelami ya, andai kata tema ini muncul, kira-kira reaksi orang ketika membaca poster ataupun mendengar itu apa ya? Dan saya dapati ada banyak orang yang langsung berpikir, wah ini sangat negatif sekali. Kenapa? Karena berbicara tentang rakus. Bukankah kata itu sendiri sudah mempunyai sebuah konotasi yang buruk? Saya mencoba membayangkan kira-kira kata rakus itu apa sih? Saya bisa membayangkan di dalam gambaran imajinasi saya, orang rakus itu adalah orang yang ibaratnya badannya itu sangat besar sekali, bahkan obesitas, gitu ya. Bukan cuma besar, tapi obesitas. Tetapi itu pun dia masih melahap makanan-makanan yang tidak sehat. Dimasukkan ke dalam mulutnya, bahkan belum selesai dikunyah, dia masih mau menambahkan sesuatu hal yang baru lagi. Dan kita lihat di meja makannya berlimpah dengan berbagai macam makanan yang kemudian tidak sehat. Nah, itu mungkin juga menjadi gambaran bagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan kata rakus. Mungkin gambaran seperti itu yang muncul di dalam benak kita. Sehingga mungkin sebagian di antara kita berpikir bahwa, oh ya, itu memang orang-orang tertentu sih yang modelnya seperti itu, yang rakus, yang tidak jaga makan, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa topik kerakusan itu bukan cuma sekedar berbicara tentang makanan. Tentu, itu salah satunya. Tetapi bukan hanya sekedar berbicara tentang makanan. Dan kita perlu mengklarifikasi apa sih yang dimaksudkan dengan rakus itu. Jangan-jangan setelah kita mencoba mendefinisikan apa itu rakus, mungkin kita akan berkata, oh, ternyata saya ini juga punya kerakusan tertentu ya. Bisa jadi bukan rakus di dalam area makan, tapi mungkin rakus di dalam area yang lain. Maka saya mengajak kita mencoba belajar tentang apa sih itu rakus. Izinkan saya memberikan sebuah definisi sederhana seperti ini. Rakus itu adalah sebuah perasaan tidak cukup atau tidak puas. Sehingga terus-menerus berusaha memenuhi keinginan dengan berlebihan. Saya ulangi ya, rakus itu adalah perasaan tidak cukup dan tidak puas, sehingga terus-menerus berusaha untuk memenuhi keinginan dengan berlebihan. Nah, mungkin kalau kita mendengar definisi seperti ini, kita sudah mulai bisa membayangkan, oh ternyata kalau bukan makanan, mungkin saya rakus di area ini ya. Karena saya punya perasaan tidak cukup, punya perasaan tidak pernah puas, dan saya pingin terus-menerus untuk kemudian menambah begitu ya. Segala keinginan tersebut bahkan secara berlebihan. Sudah punya, tetapi kemudian rasanya masih kurang lah. Pengen nambah yang lain. Nah, rekan-rekanku, mungkin bisa jadi kita memang mempunyai ilah kerakusan di dalam kehidupan setiap kita. Dan itulah yang perlu kita pergumulkan setiap saat. Jangan lupa saya mengingatkan di pertemuan pertama terkait dengan Yesus di antara banyak ilah. Kita sudah belajar bagaimana kita selalu hidup dalam tension ini. Kita tidak pernah bisa hidup sempurna dalam pengertian kita saat ini dalam tubuh jasmani kita ini. Kita akan jatuh dan bangun. Kita itu akan terus-menerus bergumul, dan itu merupakan sebuah proses kehidupan yang harus kita tempuh. Maka saya yakin dan percaya, kalaupun kita mendapati kita masih punya ilah kerakusan, maka mari kita belajar untuk kita terus-menerus berjuang, untuk kita bisa menang di dalam ilah tersebut. Ada beberapa hal yang saya ingin ajak kita perhatikan dari topik ilah kerakusan ini. Dari definisi itu ada beberapa poin yang saya ingin tekankan. Yang pertama, yaitu terkait dengan perasaan tidak cukup, perasaan tidak puas. Nah, rekan-rekanku, kalau berbicara tentang perasaan, sekali lagi ya, rasa rakus itu kaitannya dengan perasaan. Dan perasaan itu belum tentu memberikan sebuah gambaran yang benar. Ketika kita merasa belum cukup, belum tentu loh, kita ini sungguh-sungguh tidak cukup. Bisa jadi kita ini sudah cukup, tetapi ada perasaan yang rasanya itu kok tetap kurang. Ibaratnya kalau sekali lagi, sederhananya adalah kita mengambil gambaran dari makanan ya. Ada orang yang sudah makan,
sudah makan. Tetapi ketika dia melihat makanan tertentu yang lain, dia merasa, oh ini kok juga nikmat ya. Dan dia bisa merasakan bahwa, ya rasanya masih belum sangat kenyang sih. Masih kepingin bisa nambah lagi lah. Nah, bukankah kita tahu bahwa sebenarnya dia sudah cukup. Kapasitas perutnya sudah penuh. Tetapi karena hal yang lain, maka dia mau menambah lagi. Nah, inilah perasaan. Sesuatu hal yang belum tentu benar. Maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita itu punya perasaan dan Tuhan memberikan kita perasaan. Tapi perasaan itu belum tentu memberikan gambaran yang benar sebagaimana yang kita rasakan. Oke, jadi kita perlu berhati-hati. Kalau itu terkait dengan perasaan, kita perlu menguji, perlu mengevaluasi apakah memang itu benar atau tidak. Tetapi Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa perasaan itu meskipun belum tentu menunjukkan sesuatu hal yang benar. Tetapi ketika ada rasa-rasa tertentu terjadi, berarti itu mengindikasikan adanya sesuatu hal yang perlu kita cermati dan perlu kita awasi. Ketika kita berbicara tentang rasa tidak cukup, rasa tidak puas, sebenarnya itu mengindikasikan sesuatu hal yang perlu kita cermati. Yaitu apa? Bisa jadi selama ini ketika kita hidup, kita tuh berusaha memenuhkan kehidupan kita, memenuhkan diri kita dengan sesuatu hal yang salah. Atau, boleh saya kategorikan, ini merupakan kesalahan objek. Kita berusaha memuaskan diri kita dengan objek yang salah. Sehingga tidak heran, karena objeknya salah, walaupun yang kita tambahkan itu adalah hal yang baik, nggak heran kita tidak akan pernah merasa puas. Satu contoh misalnya, sekali lagi ya, contohnya memang saya ambil banyak dari kegiatan makan gitu ya, karena itu sesuatu hal yang sangat sehari-hari yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita itu sedang haus, kita sedang haus. Andai kata nih, saya sedang menyampaikan sesi ini, karena berbicara terus, maka saya itu haus. Maka ketika saya haus, yang harusnya saya lakukan adalah, ya saya minum. Tetapi apa jadinya? Kalau kemudian ketika saya haus, lalu saya itu mendengar, di depan rumah saya itu ada lewat penjajah makanan yang bau makanannya itu harum sekali. Sebut saja nasi goreng. Baunya harum sekali. Saya haus. Tapi saya berpikir, wah ini nasi gorengnya ini pasti enak. Terus saya beli, lalu saya makan. Kalau tanya, apakah nasi gorengnya enak? Mungkin jawabannya adalah iya. Kalau ditanya, apakah nasi gorengnya itu bergizi? Bisa jadi loh, nasi gorengnya itu adalah nasi goreng yang bergizi. Tetapi kalau tanya, apakah dengan saya makan nasi goreng tersebut, maka kemudian saya berhasil memuaskan kehausan yang terjadi? Jawabannya tidak. Karena apa? Salah objek. Kalau kita haus, harusnya kita minum. Bukannya makan. Sebaik apapun makanannya. Kalau itu bukanlah objek yang tepat, yang mengisi bagian kehidupan kita, maka tidak heran. Kita akan terus-menerus merasa kurang, dan kurang. Nah, bisa jadi perasaan tidak cukup dan tidak puas itu memberitahu kita, sebenarnya selama ini kita mengejar sesuatu hal yang salah. Objeknya tidak tepat. Bisa jadi banyak orang yang berpikir bahwa hidupnya itu akan merasa penuh ketika dia itu mendapatkan banyak materi. Ketika dia berlimpah berbagai macam hal, dia merasa bahwa itulah kebahagiaan dan kepuasan hidup. Sehingga ketika mereka mencoba bekerja dengan giat, caranya benar, tidak salah. Bekerja membanting tulang, betul-betul melakukan dengan sungguh-sungguh, dan dia mendapatkan banyak harta. Tetapi tetap rasa cukup itu tidak ada. Rasa puas itu tidak ada. Karena apa? Karena memang kita bukan dipuaskan dan bukan dicukupkan dengan materi. Tidak pernah ada materi yang bisa betul-betul memberikan rasa puas dan rasa cukup di dalam kehidupan setiap kita. Karena yang memberikan rasa puas dan rasa cukup itu adalah relasi dan bukan materi. Nah, kita perlu ingat akan hal ini. Objek yang bisa memenuhkan kita itu bukan materi. Nah, heran orang itu bekerja, orang itu punya banyak hal. Dia tetap bisa merasa kosong. Tetapi yang menarik, orang itu bisa jadi kekurangan banyak hal. Tetapi di dalam hidupnya, dia itu punya keluarga yang baik, punya relasi yang baik, dia itu dicintai. Bukankah dia bisa merasa bahwa
it's okay. Hidup saya tetap bahagia. Hidup saya tetap, saya bisa merasakan kepuasan, kecukupan. Karena apa? Karena memang hidup kita itu dipuaskan bukan oleh materi, tapi oleh relasi. Sehingga tidak heran, sekali lagi, kalau hidup kita itu mengejar hanya kepada materi. Materi itu bisa jadi seperti uang, harta benda, seperti kekuasaan, apapun yang terkait dengan dunia kita saat ini, itu tidak akan pernah memberikan kepuasan. Itu bisa jadi yang pertama, salah objek. Tapi bisa jadi rasa tidak cukup, rasa kurang terus-menerus itu terjadi karena salah subjek. Tapi pertama salah objek, sekarang salah subjek. Kalau ditanya relasi itu betul nggak sih bisa memuaskan kita? Iya betul. Tetapi tidak, bukankah dalam pengalaman kehidupan kita, kita itu ketika berelasi, punya pasangan, punya teman, tetap kita tuh merasa tetap ada something yang kurang. Tetap ada rasa tidak puas dan tidak cukup. Karena apa? Betul kita butuh relasi, tapi pertanyaannya relasi dengan siapa? Ketika kita menyandarkan relasi kasih itu didapatkan dari orang, kita akan selalu merasa kurang. Karena kasih yang orang berikan itu terbatas. Kasih yang orang berikan itu pasti berdasarkan sudut pandangnya dia. Nggak heran seringkali ketika orang memberikan kado, kalau ulang tahun, berapa banyak di antara kita ketika kita terima banyak kado, kita merasa, wah banyak ya. Tetapi begitu kita buka satu-satu, kita merasa kayak, ya ternyata biasa aja ya. Karena apa? Karena sekali lagi, itu karena bicara soal materi, tapi kita tahu bahwa ya orang itu mengasihi kita, maka mereka memberikan benda, tapi benda itu bisa jadi bukan sesuatu yang kita perlukan. Sehingga kita tahu, orang itu ketika memberikan, pasti berdasarkan sudut pandangnya. Bukan dari kebutuhan kita dan keinginan kita. Sehingga bisa jadi, itu tidak memuaskan kita. Sehingga dalam hal ini, yang menjadi jawabannya adalah, bukan kasih yang orang berikan. Bukan kasih dari pasangan itu yang bisa memuaskan dan mencukupkan kehidupan kita. Tetapi hanyalah kasih daripada Tuhan. Yang mengasihi kita demikian rupa. Sehingga saya kena percaya ketika kita itu punya pengalaman pertobatan. Mari kita kembali mengingat pengalaman pertobatan kita. Bukankah itu menjadi pengalaman di mana kita bisa berkata, inilah hidup. Dan kita itu bisa berkata, saya puas, saya cukup. Saya nggak perlu apa-apa lagi. Saya ingat pengalaman pertobatan saya ketika betul-betul saya disentuh oleh kasih Tuhan. Betul-betul Tuhan mengingatkan keberdosaan saya, tapi bagaimana dia tetap mengampuni. Dan kemudian saya memberikan hidup saya mengundang dia masuk ke dalam hati dan hidup saya. Bertahta di sana. Saya bisa mengatakan itu adalah malam terbaik. Karena itu memang kejadiannya pada waktu malam hari. Itu malam terbaik dalam kehidupan saya. Bukan ketika saya terima uang, bukan ketika saya kemudian melakukan apapun. Tetapi ketika Tuhan itu masuk dan memenuhi kehidupan kita. Kenapa Tuhan itu bisa memberikan rasa puas, bisa memberikan rasa cukup? Karena yang pertama, kasih yang Tuhan berikan itu bukan kasih yang didasarkan kamu berikan dulu, lalu saya balas. Relasi kasih antar manusia, itu relasi kasih yang selalu ada timbal balik. Di mana kalau kita bisa memberi, itu orang lain harus memberi dulu. Atau kalau tidak, kita investasi dulu. Baru kemudian kita bisa merasa terpuaskan. Karena ada balasannya. Sementara kasih yang Tuhan berikan itu adalah kasih yang betul-betul dasarnya dari dia dan dia memberi. Dia betul-betul memberi dari dirinya. Tanpa perlu kita yang pertama-tama mencoba untuk memberikan kasih terlebih dahulu. Bahkan ketika Tuhan tahu kita tuh masih bisa jatuh dan gagal, Tuhan tetap memberikan kasih-Nya kepada setiap kita. Di Alkitab Tuhan tahu Petrus bisa kembali jatuh dalam dosa. Tapi bukankah Tuhan menyapa Petrus dengan kasih-Nya? 3 kali dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan mempercayakan gembala untuk menggembalakan domba-dombanya. Supaya sebagai tanda apa? Tanda kasih-Nya kepada Petrus. Tuhan itu memberikan kasih-Nya tanpa dia itu perlu meminta balasan dari kita. Itulah kasih Tuhan yang betul-betul bisa memuaskan kita. Dan kasih yang Tuhan berikan yang kedua, kenapa bisa memuaskan kita? Karena Tuhan memberikan kasih-Nya ketika kita itu ada di dalam kondisi yang paling buruk. Ketika kita itu berdosa. Di mana kita itu tahu bahwa kalau kondisi seperti ini orang lain lihat, orang akan bisa kemudian meninggalkan kita. Orang kemudian bisa akan berkata, saya tidak lagi mau peduli kepada kamu. Tetapi justru dia yang melihat semua hal itu. Dia yang justru datang kepada kita, menyapa kehidupan kita, dan memberikan kasih-Nya kepada kita. Bukankah kita selama ini tahu?
Barang siapa yang menemani orang berada pada titik paling bawah, dia adalah orang yang mengasihi paling tulus. Kalau orang cuma mau berteman pada waktu kondisi senang-senang saja, maka sebenarnya kasihnya kasih yang tidak tulus. Kasih yang didasarkan pada kesenangan semata-mata. Sehingga ketika orang lain menderita, dia berkata, sorry ya, kalau senang, senang bersama. Kalau menderita, itu punyamu saja. Sementara itu bukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah justru kasih menjumpai kita. Di titik di mana kita itu paling hancur. Di sanalah Tuhan memberikan kasih-Nya bagi setiap kita. Dan yang ketiga, kenapa kasih itu memuaskan? Karena kasih itu bukan cuma diberikan satu kali. Tetapi kasih itu senantiasa diberikan hari demi hari. Bisa jadi orang itu lupa menyatakan cintanya dan kasihnya. Bisa jadi orang itu tidak memberikan rasa kasihnya dan cintanya setiap hari. Tetapi Tuhan itu senantiasa menunjukkan setiap hari, setiap waktu bagi setiap kita. Tidak pernah dia tidak memberikan kasihnya kepada setiap kita. Sehingga bukankah kita itu bukan cuma terisi, tapi berlimpah dengan kasih dan anugerah dari Tuhan tersebut. Dan selanjutnya kenapa kasih Tuhan itu yang memuaskan? Karena kasih itulah kasih yang bukan cuma diberikan setiap hari, tapi kasih yang juga memperbaharui setiap kita setiap hari. Tuhan bukan cuma mau memberikan nih buat kamu, tetapi kasih-Nya itu adalah kasih yang membangun. Kasih-Nya itu adalah kasih yang mendorong untuk pertumbuhan kita terjadi lebih, dan lebih lagi. Kita bukan cuma sekedar menerima. Rekan-rekanku, kalau kita cuma sekedar menerima, percayalah, itu tidak akan pernah betul-betul bisa memuaskan kita. Orang diberikan uang, senang enggak? Senang. Terus uangnya buat apa? Terserah kamu. Maka sekali lagi, karena faktor uangnya terbatas, maka kesenangannya, kepuasannya juga terbatas. Tetapi karena dia cuma sekedar menerima, terserah dia mau gunakan untuk apapun. Itu tidak memperbarui apapun dalam kehidupannya. Itu akan tidak memberikan rasa puas. Tetapi ketika Tuhan memberikan kasih-Nya, Dia mencintai kita terus-menerus supaya apa? Kita dibangunkan dari hari demi hari demi hari. Kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik, semakin serupa dengan Kristus. Dan itu yang membuat kita merasa bertumbuh. Dan itulah yang memuaskan kita ketika kita bertumbuh. Sehingga ketika kita betul meletakkan subjek relasi itu pada Tuhan, saya akan percaya pada waktu itulah kita itu mempunyai rasa cukup, rasa puas. Nah, sekali lagi, kalau kita tidak rasa cukup, tidak rasa puas, jangan-jangan salah objek atau salah subjek. Yang kedua, saya ingin mengajak kita mencoba mengamati bahwa kerakusan, tadi secara definisinya, itu dikaitkan dengan keinginan, bukan dengan kebutuhan. Dan bukankah kita tahu bersama, isu tentang keinginan versus kebutuhan. Kita tahu secara teori kita itu harus mengejar apa yang kita butuh, bukan apa yang kita inginkan. Tapi bukankah seringkali kita terorientasi untuk mencari keinginan-keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Dan kadangkala ya, kita itu bisa mengubah keinginan kita menjadi kebutuhan. Berapa banyak orang yang pertamanya itu pingin, tetapi dia tuh bisa mencari pembenaran dengan berbagai macam cara. Sampai kemudian bisa meyakinkan orang lain bahwa itulah kebutuhan saya. Padahal sebenarnya itu hanyalah keinginan semata. Tapi rekan-rekanku, saya ingin mengatakan bahwa tidak semua keinginan itu buruk. Ketika kita itu hidup di dalam kondisi keinginan versus kebutuhan, kita tuh selalu membayangkan bahwa yang namanya keinginan itu pasti buruk. Enggak loh. Tidak semua keinginan itu buruk. Ada keinginan-keinginan yang baik, yang memang perlu kita kejar. Keinginan seperti memuliakan nama Tuhan. Keinginan seperti mendatangkan dan menyatakan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Keinginan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Keinginan untuk hidupnya bisa berdampak bagi orang lain. Keinginan untuk bertumbuh. Itu semua keinginan. Dan itu sebenarnya sesuatu hal yang benar dan tepat. Tetapi memang tidak semua keinginan itu benar dan tepat. Ada keinginan-keinginan yang salah. Dari mana munculnya keinginan yang salah itu? Yang pertama tentu saja kita berbicara dari natur keberdosaan kita. Karena kita berdosa, kita terikat dengan natur keberdosaan kita. Hawa nafsu itu yang menguasai kita. Sehingga tidak heran kita berusaha memenuhi keinginan-keinginan di dalam dosa. Ketika Alkitab mengatakan manusia berdosa itu ingin menjadi seperti Allah, menentukan apa yang baik dan benar terlepas dari kacamata Allah.
Maka tidak heran pada waktu itulah semuanya itu menjadi mengarahkan kita kepada sesuatu hal yang salah. Natur keberdosaan itu bisa membawa hawa nafsu itu menguasai kehidupan setiap kita. Atau yang kedua adalah dari kehidupan rohani yang tidak tepat. Maksudnya apa? Maksudnya begini rekan-rekanku. Berapa banyak orang itu berpikir bahwa hidup manusia itu ibaratnya seperti pizza. Kembali ya ilustrasinya makanan ya. Seperti pizza. Artinya apa? Ada bagian-bagian. Kalau kita tahu pizza yang pada umumnya kan berbentuk lingkaran, lalu kemudian dipotong begitu kan ya. Ada lalu bagian demi bagian. Orang berpikir bahwa hidup manusia itu seperti pizza, artinya ada bagian rohani, ada bagian bukan rohani, ada bagian hobi, ada bagian pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita melihat hidup kita itu seperti potongan pizza ini, maka rohani itu hanyalah salah satu aspek. Dan bisa jadi kalau kita itu menghitung berdasarkan durasi waktunya, itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Sehingga tidak heran, satu, ketika kita melihat hidup kita itu sebagai potongan pizza yang, kehidupan rohani kita seperti potongan pizza yang kecil sekali, Tuhan itu cuma menjadi bagian kecil dalam kehidupan kita. Nah, heran ketika kita pun melakukan aktivitas rohani, ya kita terpuaskan. Cukup enggak dengan ibadah 1 minggu sekali? Cukup. Enggak perlu baca Alkitab setiap hari, cukup enggak? Cukup. Kalau apa? Kalau hidup kita hanyalah potongan pizza yang kecil itu, bagian aspek rohani ini. Dan yang kedua, kalau Tuhan tidak pernah menjadi pusat dan poros, enggak heran, di dalam semua area yang lain, bukan Tuhan yang menjadi jawaban, bukan. Bukan Tuhan yang bisa memenuhkan kita, bukan. Sehingga enggak heran, kalau di gereja kita bisa rasa cukup dan rasa puas. Kalau ibadah kita bisa berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi begitu kita keluar dari ibadah, begitu kita tidak melakukan ritual keagamaan, kita tidak bisa merasakan puas. Karena apa? Tuhan cuma kita tempatkan di salah satu area kehidupan kita. Sehingga disinilah bisa jadi muncul keinginan-keinginan yang salah. Karena kita tidak melibatkan Tuhan di dalam seluruh area kehidupan. Dan yang ketiga, kita harus jujur akui, kita sangat dipengaruhi dengan sistem dunia ini, yang memberikan pengaruh yang begitu besar. Kita itu senantiasa diajak untuk memenuhi keinginan kita, untuk memuaskan keinginan kita, berlomba-lomba untuk kemudian mendapatkan apapun. Sehingga ketika kita hidup di tengah-tengah kondisi dunia yang semacam ini, dan kemudian kita itu tidak betul-betul mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat, mewarnai seluruh area kehidupan kita dengan keberadaan Tuhan di dalamnya. Nggak heran, kita itu akan termakan dengan kebudayaan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga disitulah muncul keinginan-keinginan yang keliru. Nggak heran, walaupun sudah saat teduh, selesai saat teduh, lalu baca iklan demi iklan demi iklan, bukankah muncul kembali keinginan itu? Ketika Tuhan tidak menjadi Tuhan di dalam penggunaan gadget kita, maka keinginan itu pasti adalah keinginan yang dipenuhi dengan hawa nafsu duniawi. Ketika kemudian kita melihat televisi, kita mencari hiburan, dan kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, nggak heran, kita tidak akan pernah dipuaskan dengan segala sesuatunya. Sehingga di dalam hal ini kita kembali diingatkan, ada keinginan yang benar, ada keinginan yang baik, yaitu apa? Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan bagian yang terakhir yang saya ingin ajak kita perhatikan yaitu terkait dengan keinginan yang berlebihan. Saya ingin percaya kita semua tahu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Dan Alkitab juga mengajar kita, Tuhan Yesus mengajar kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bukan berlebihan yang Tuhan ajarkan, justru kecukupan. Ketika orang mengejar berlebihan, maka sebenarnya dia sedang memberitahu bahwa itu tidak memuaskan dia. Kalau kita merasa terpuaskan oleh sesuatu, maka kita akan terpuaskan dengan yang cukup, bukan dengan yang berlebihan. Bagaimana kalau kita diberkati banyak? Bukankah berarti ya kita boleh dong menikmati semakin banyak berkat-berkat Tuhan tersebut? Saya ingin percaya kalau kita diberkati banyak, itu berarti kita dipanggil untuk semakin memberkati banyak orang. Sekali lagi ya, Tuhan memberikan kita itu kemampuan untuk bisa menikmati di dalam Dia segala kecukupan yang Dia berikan. Maka sisanya yang lain itu tidak akan pernah menambahkan kepuasan di dalam kehidupan setiap kita. Walaupun itu berlimpah, tidak pernah kemudian
tempat cangkir kita itu bertambah besar karena berkatnya tambah besar. Enggak, tempatnya sebegitu. Sehingga ketika kita itu sudah dipenuhi Tuhan dengan rasa cukup, cukup, maka ketika kita punya berkat yang lebih, sebenarnya itu adalah panggilan kita untuk memberikan kepada yang lain. Itu panggilan kita untuk berdampak buat yang lain, bukan menikmati lebih banyak lagi. Sehingga ketika kita mencoba untuk menikmati semua hal tersebut, tidak akan memberikan apapun, dampak apapun. Tidak akan menambah sedikit pun rasa kepuasan itu. Karena memang bukan itu bagian kita. Lalu bagaimana solusinya? Nah, ini beberapa poin aplikasi yang terakhir ya. Bagaimana solusinya? Yang pertama, mari kita selalu ingatkan diri kita akan Injil Yesus Kristus. Akan pribadi Tuhan yang mengasihi kita. Yang harusnya memuaskan kehidupan kita. Maka betapa pentingnya kita betul-betul punya disiplin rohani untuk membaca firman Tuhan. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan sudah mengasihi kita begitu rupa. Tuhan sudah melimpahkan karunia-Nya begitu rupa. Kita yang adalah orang-orang berdosa sudah ditebus di dalam Dia. Sehingga ketika kita kembali datang ke hadapan salib Kristus, disitulah kita akan dipuaskan oleh Dia. Maka kita perlu belajar senantiasa mengingatkan diri kita akan hal tersebut. Yang kedua, kita perlu disiplin menghitung berkat. Tuhan bukan cuma memberikan kita karya keselamatan, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita penyertaan, perlindungan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang kita perlukan untuk hidup bagi Dia di dalam dunia ini. Maka mari kita coba lihat begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan tersebut. Dengan kita berdisiplin setiap hari itu menghitung berkat, maka disitulah kita itu punya rasa cukup. Karena memang semua itu diberikan Tuhan untuk memuaskan kehidupan kita di dalam Dia. Berdisiplin menghitung berkat. Dan yang terakhir, mari kita juga berdisiplin berbagi berkat. Melatih diri bukan untuk bergantung kepada apa yang kita miliki, apa yang bisa kita pegang. Tapi mari kita belajar untuk memberikan kepada orang lain. Karena pada waktu itulah kita mau belajar rasa cukup di dalam Tuhan. Kebergantungan kita bukan kepada apa yang kita kuasai, tapi kebergantungan kita kepada Tuhan yang sudah menguasai kehidupan kita. Nah, biarlah kebenaran ini menolong kita di tengah-tengah dunia yang begitu banyak membombardir kita dengan berbagai macam hal. Mari kita mempunyai rasa cukup di dalam kehidupan setiap kita. Dan itu akan kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap kita. Baik, terima kasih banyak buat apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Pak Samuel Sugiarto buat kita semua dengan topik yang cukup menarik malam hari ini ketika berbicara tentang Yesus di antara banyak ilah. Dan ilah seperti apa? Di antaranya adalah ilah kerakusan. Dan rekan-rekan sudah mendengarkan pemaparan dari hambanya. Dan seperti biasa kita ada sesi tanya jawab. Ada yang bertanya demikian, Pak, berbicara tentang keinginan. Kalau dalam budaya atau seringkali kita dihadapkan bahwa kalau bisa juara satu, kenapa harus? Maksudnya kalau bisa juara, kenapa harus juara dua? Atau kenapa nggak bisa juara satu dan sebagainya? Artinya kan orang itu kan sudah mencoba mencari sampai titik itu. Dan kalau juara hari ini, berusaha mempertahankan di kemudian hari. Bahkan ketika kita menyaksikan misalnya pertandingan ya Pak, tim kita bisa sampai kepada final, terus kalah, wah pasti ada kekecewaan Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sebenarnya bagaimana cara kita melihat hal-hal yang seperti ini Pak. Kadang-kadang dari orang tua maupun dari diri kita sendiri selalu menanamkan hal ini Pak, dan tentunya timbul rasa tidak puas, Pak. Baik. Oke, ya terima kasih. Ini sebuah hal yang memang sangat aplikatif dan itu terjadi sehari-hari dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya bahwa kalau misalnya ada dikatakan, kalau bisa juara satu, kenapa tidak juara satu? Di satu sisi saya setuju. Setuju dalam pengertian apa? Setuju di dalam pengertian kalau memang panggilan Tuhan bagi kita adalah untuk kita mencapai titik itu. Dan itu memang sesuai. Kapasitasnya ada, kita memang dipanggil untuk di dalam area tersebut, misalnya sebut saja sekolah gitu ya, kita memang punya kapasitas akademik yang baik, dan kita bisa mencapai hal tersebut. Ya memang saya harus katakan, kenapa kita mau pilih juara yang lain? Dan apakah keinginan seperti itu salah? Tidak.
Seperti yang saya katakan, tidak semua keinginan salah. Keinginan-keinginan yang tidak memenuhi panggilan Tuhan, itulah yang salah. Tapi kalau memang panggilan Tuhan adalah kita memang berprestasi dalam bidang tertentu, ya kita harus mengupayakan yang terbaik untuk betul-betul bisa memenuhi panggilan Tuhan. Nah, sehingga lalu tadi pertanyaannya, bagaimana caranya ketika kita hidup di tengah-tengah tuntutan, jadilah juara satu, jadilah yang terbaik, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang perlu dipikirkan pertama-tama adalah, apa panggilan Tuhan bagi kita? Apa panggilan Tuhan? Kalau itu panggilan Tuhan, kerjakan dengan yang terbaik. Kerjakan dengan yang terbaik. Kalau memang kita bisa menjadi nomor satu, untuk bisa semakin memuliakan nama Tuhan, kenapa tidak? Tidak apa-apa untuk kita mengingini hal tersebut. Dan kita mengupayakannya. Yang kita tidak boleh adalah ketika kita mencoba kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita merasa puas ketika saya jadi juara satu, berarti saya di atas orang lain semuanya. Kalau rekan-rekan tadi ingat, bagian yang terakhir yang saya tekankan, ketika kita itu diberikan banyak, jangan lupa, berarti bagian kita untuk memberi banyak. Semakin seseorang itu diberikan kemampuan, kapasitas yang lebih, maka kita sebenarnya sadar, itulah bagian kita untuk memberkati orang lebih dan lebih lagi. Sehingga kalau kita dipanggil jadi juara satu, kita bukan berbangga karena juara satu kita. Ketika kita menjadi juara satu, berarti kita dipanggil untuk memberkati orang-orang lain dengan lebih lagi. Itu panggilan kita. Sehingga tidak masalah juara satunya. Tetapi ketika kita berpikir, kalau saya juara satu berarti saya di atas orang lain, maka itu adalah kepuasan yang palsu. Nggak heran tadi pertanyaannya, kan kita pingin toh mempertahankan terus, supaya apa? Gengsinya nggak turun kan. Nah, sementara kalau orientasi kita adalah, ini panggilan Tuhan. Saya mau kerjakan panggilan Tuhan ini. Sekarang memang Tuhan izinkan saya di nomor satu. Tetapi ketika saya memberkati, saya memberi, dan orang lain ada yang lebih lagi, maka sebenarnya kita tidak akan merasa takut dan kecewa. Kenapa? Loh, saya sudah melakukan panggilan saya. Maka kalau ada orang yang kemudian diberkati, dan dia bertumbuh dengan lebih lagi, dan dia mau dipakai Tuhan dengan lebih lagi, kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus khawatir? Justru kita bisa bersuka cita di dalam kesuksesan dan kebahagiaan orang tersebut. Sehingga di dalam hal ini tentu saja kita perlu memikirkan panggilan Tuhan, perlu memikirkan tentang porsi kita, dan perlu memikirkan kalau kita diberkati lebih, maka kita harus memberkati orang lebih lagi. Nah, tetapi tolong ya, dalam hal ini jangan kemudian dikatakan begini, loh Pak, kalau gitu nggak berlaku dong ya pertandingan, misalnya contoh yang kemarin sepak bola gitu ya. Kalau gitu kan berarti prinsipnya ya sudah toh, kamu juara ya enggak apa-apa, saya justru mau memberikan kamu juara. Oh bukan, kalau di dalam sebuah ajang kompetisi olahraga, maka yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan adalah kita bermain dengan yang terbaik tidak. Apakah kita bermain dengan seperti yang betul-betul kita menghayati permainan itu tidak? Maka saya senang sekali ada beberapa film, cuman saya sekarang lupa judulnya ya. Karena saya ingat ceritanya tapi lupa judulnya, yang menceritakan bahwa sebenarnya yang indah dari sebuah pertandingan seperti bola atau apapun tuh ya, bukan menang dan kalahnya. Tapi kita sudah memperjuangkan dengan yang terbaik atau tidak. Kita sudah memberikan yang terbaik atau tidak. Dan biasanya itu kan bicara soal teamwork ya, salah satunya ya, bicara soal teamwork. Bukan bicara tentang solo player. Ketika ada orang yang bermain solo player, wah dia merasa hebat. Tetapi kemudian di satu sisi dia sadar, itu bukan keindahan dari permainan ini. Justru ketika ada teamwork, misalnya sepak bola gitu ya, ya tentu kita senang kalau dengan satu orang bisa menggolkan, it's okay. Tapi kalau selama-lamanya cuma satu dia aja yang menggolkan, dan dia giring bola dari awal sampai akhir, sementara yang lain tidak diberikan. Saya kan dan percaya itu menjadi sebuah tontonan yang membosankan, bukan? Tapi betapa indahnya ketika bisa saling oper-mengoper gitu ya. Kalau kita nonton bola kan gitu ya, indah gitu ya, digocek gitu kan ya, ditendang dari sini, dioper ke sini, digiring sampai kemudian masuk ke depan gitu ya, ke hadapan gawang lawan, kemudian bisa jadi dia membobol, tapi dia oper kepada orang lain, kemudian dibobol. Wah, indah sekali, cantik sekali. Dan bukankah kita bisa berkata, ada kepuasan tersendiri. Jadi tentu saja, kalau bisa menang, kenapa harus kalah? Tapi tentu kita harus pikirkan, apakah kita sudah memberikan usaha kita yang terbaik atau tidak di dalam hal tersebut. Dan sekali lagi, itu terkait apakah memang kita sudah melakukan tugas panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita atau tidak. Itu Pak Tony. Wow, terima kasih Pak. Ini ada satu pertanyaan terakhir Pak. Ini ada komentar sih sebenarnya dari Instagram Pak. Pak, bagaimana kita bisa mengendalikan rasa takut dan kekhawatiran dalam hidup? Tetapi kalau hal ini dikaitkan dalam keluarga, kadang-kadang kalau misalnya kepala keluarga atau suami kan dia sudah puas dengan apa yang dia punya Pak. Tetapi kan yang dia pikirkan keluarganya.
wah jangan-jangan kekurangan dan sebagainya. Sehingga itu yang memacu di dalam bekerja kemudian berjuang, Pak. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah cara mengukur diri kita, melihat keluarga, kepuasan itu cara mengukurnya seperti apa? Karena kadang-kadang nggak ada rasa puas, Pak. Kalau bisa dapat lebih, kenapa enggak? Dan kalau bisa kerja lebih, kenapa enggak? Sampai mengorbankan banyak hal. Misalnya ibadah kayak gitu, keluarga demi mencari yang itu yang menjadi menurut dia itu yang akan memuaskan, Pak. Apakah Oke. itu termasuk dalam hal kerakusan dan sebagainya, Pak? Baik. Oke, terima kasih Pak Tony. Nah, justru dari cerita yang Pak Tony katakan ada beberapa kata kunci yang menarik. Yang pertama yaitu berbicara tentang menurut dia. Saya sendiri juga kadang-kadang bergumul. Ini ketika saya sharing seperti ini bukan berarti saya sudah tidak punya pergumulan tentang kerakusan, Bapak Ibu ya. Dari definisi itu saya sendiri terus bergumul dengan kerakusan tersebut. Termasuk tadi topik yang Pak Tony katakan. Pingin nggak sih untuk memberkati keluarga lebih lagi, untuk membawa kehidupan, kalau bisa keluarga jangan punya cuma satu rumah dong, kalau bisa ada dua rumah. Saya punya dua anak, berharap kalau enggak paling enggak nanti enggak kalau saya sudah tua bisa membelikan mereka rumah dan lain sebagainya, gitu ya. Sekali lagi itu berdasarkan sudut pandang kita. Pertanyaannya adalah apakah kita pernah tanya kepada keluarga kita, kalian bahagia atau tidak? Apa sih kebahagiaan kalian itu? Bisa jadi itu merupakan ambisi kita yang didasarkan dari apa yang selama ini dunia tawarkan. Oh, kalau keluarga yang baik, kalau orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa memberikan modal untuk anak. Orang tua yang baik adalah orang tua yang kemudian bisa memberikan rumah, memberikan harta, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang benar itu? Sehingga kita perlu cross-check. Apakah memang itu keinginan yang benar dan tepat atau tidak? Bukankah sebenarnya goal kita adalah membahagiakan keluarga, mempertumbuhkan keluarga, betul ya? Maka kita perlu cek nih, apakah dengan saya melakukan ini saya mempertumbuhkan, saya membahagiakan atau tidak? Karena tadi Pak Tony juga menyebut kata kunci yang kedua. Ketika kita itu mencoba melakukan sesuatu hal, pasti ada hal-hal lain yang kita itu korbankan. Kita ini manusia yang serba terbatas. Di dalam memenuhi segala sesuatu itu berarti kita akan memfokuskan diri kepada satu hal dan kita itu akan mengorbankan hal-hal yang lain. Tidak ada orang yang kemudian mengerjakan semua hal itu sama rata. Nggak ada. Pasti ada yang lebih menonjol dan itu konsekuensinya yang lain dikurangin. Karena kita terbatas, waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, pikiran kita terbatas, pasti itu konsekuensinya. Sehingga pertanyaannya adalah ketika kita itu mengorbankan, yang kita korbankan itu apa? Jangan-jangan ketika kita berusaha mencapai apa yang kita inginkan, yang kita pikir baik itu, justru kita mengorbankan apa yang kita mau capai sesungguhnya, kebahagiaan keluarga. Berapa banyak orang tua yang kemudian ketika berpikir, saya mau membahagiakan keluarga saya. Dengan cara apa? Saya akan cukupi semua kebutuhan mereka. Wah, juang keras, mati-matian, pagi malam bekerja begitu ya. Padahal si anak komplain dan berkata, aku nggak merasa dipuaskan dengan itu semua. Saya butuh cinta, saya bukan butuh uang. Dan saya pernah mengkonseling mahasiswa yang seperti itu. Yang mengatakan bahwa saya itu butuh cinta. Saya nggak butuh uang. Padahal orang ini berkelimpahan dengan harta bendanya. Dia mau apapun itu ya, dia bisa minta dan detik itu juga keluarganya akan memberikan. Tapi dia katakan, saya tidak pernah mencari yang seperti ini. Maka bukankah sebenarnya apa yang kita perjuangkan itu tidak tepat sasaran? Sehingga pada akhirnya kita justru kehilangan apa yang kita harapkan semula yang baik itu. Maka kita perlu coba pikirkan, apakah pengorbanan yang saya lakukan ini pengorbanan yang tepat atau tidak? Apakah pengorbanan ini adalah pengorbanan yang layak untuk dilakukan atau tidak? Kalau memang pengorbanan ini layak, pengorbanan ini justru untuk semakin mencapai goal tersebut, maka saya percaya, lakukanlah. Tetapi kalau itu justru mengorbankan banyak hal yang esensial, seperti relasi dengan Tuhan, relasi dengan keluarga, maka saya ingin percaya, sebenarnya kita bukan sedang berupaya membahagiakan keluarga. Kita sedang berusaha untuk membahagiakan diri kita, menampilkan citra yang baik di hadapan banyak orang. Seolah-olah kita berjuang bagi keluarga, padahal sebenarnya kita berjuang bagi ego kita pribadi. Maka di dalam hal ini saya yakin dan percaya, yuk kita komunikasi. Kita komunikasi kepada Tuhan. Tanya, Tuhan, apa yang Tuhan ingin percayakan dari keluargaku ini? Apa yang aku harus lakukan?
di dalam bagianku, entah sebagai kepala rumah tangga, entah sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai anak, apa peran yang Tuhan ingin aku lakukan bagi keluargaku. Dan mari kita komunikasikan juga dengan anggota keluarga yang lain. Menurut kamu, kamu ingin bagaimana sih? Menurut kamu, kamu itu ingin aku melakukan apa sih untuk kamu itu? Nah, dengan komunikasi tersebut, saya kira dan percaya disitulah kita akan dibantu untuk memeriksa keinginan-keinginan tersebut. Apakah itu sudah benar dan tepat tidak menurut kebenaran Tuhan dan menjadi berkat tidak bagi sesama anggota keluarga kita. Baik, terima kasih banyak buat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Samuel dan sangat memberkati buat rekan-rekan dan kita semua. Banyak yang menyampaikan. Terima kasih Pak buat penjelasannya. Dan saya secara pribadi diingatkan kembali dengan apa yang sudah disampaikan oleh hambanya. Baik, seperti biasa di penghujung acara kami mempersilakan Pak Samuel mungkin ada ungkapan yang perlu disampaikan buat rekan-rekan. Karena saat ini dalam situasi yang terjadi akhir-akhir ini pasti banyak yang sedang mengalami kekhawatiran Pak khususnya. Dan nantinya juga kami persilakan sekaligus menutup di dalam doa Pak buat kita semua. Oke. Ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mari kita terus belajar untuk mengevaluasi keinginan-keinginan kehidupan kita. Jangan sampai kerakusan itu menjadi ilah yang menggeserkan Tuhan dari posisinya. Maka hidup kita tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup. Dan kalau hari ini kita sempat merasakan ketidakpuasan dan ketidakcukupan, perasaan itu mengindikasikan ada sesuatu hal yang salah. Mari kita coba evaluasi diri dan biarlah kasih karunia Tuhan yang kemudian akan memuaskan hati dan kehidupan kita. Bahkan kasih dan karunia Tuhan itulah yang juga akan menolong setiap kita. Bukan cuma sekedar merasa cukup, tapi bahkan bisa memberkati banyak orang lebih dan lebih lagi. Secara khusus, di tengah-tengah kondisi yang saat ini kelihatannya begitu berat. Semua orang dipaksa oleh sistem dunia ini memikirkan diri sendiri. Panggilan kita sebagai anak Tuhan. Kita dipanggil justru di tengah-tengah kondisi seperti ini memberkati, memberi dampak bagi sekeliling kita. Karena kita yakin dan percaya, yang kita andalkan bukan apa yang kita bisa pegang. Yang kita andalkan adalah karena Tuhan yang memegang kehidupan setiap kita. Dan itulah yang membuat kita bisa berkata, saya cukup dan saya puas di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Karena Engkaulah yang memuaskan hidup kami. Engkaulah yang memberikan rasa cukup di dalam hati kami. Bukan karena kami memiliki benda-benda tertentu, kekuasaan tertentu, dipuaskan dengan semua yang ada dalam dunia ini. Tetapi karena kami dipuaskan oleh cinta kasih-Mu yang begitu besar. Bahkan Tuhan, kalau kami tidak betul-betul dengan cermat menghitung, kami bisa merasa kurang. Tapi ketika kami betul-betul mencoba mengevaluasi seluruh kehidupan kami, Tuhan betapa besarnya kasih-Mu bagi hidup kami. Dan disitulah Tuhan harusnya kami menyandarkan seluruh keinginan-keinginan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan. Meskipun kondisi kami tidak baik, kami tahu ada tetap perlindungan, kasih karunia dari Tuhan yang dicurahkan bagi kami. Dan kepada itulah Tuhan, kami mau menyandarkan diri kami, dan kami mau tenang di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, kami tahu, di tengah-tengah kondisi yang buruk, kondisi yang semakin hari semakin mencemaskan dan menakutkan ini, Tuhan, kami sungguh hidup di dalam pergumulan. Kami hidup di tengah-tengah kecemasan dan kekhawatiran. Secara khusus kalau ada di antara rekan-rekan yang saat ini terpapar COVID-19. Tuhan, kami sungguh berdoa dan memohon. Di tengah-tengah segala kecemasan, di tengah-tengah segala kesendirian yang ada, di tengah segala kekhawatiran tentang kondisi yang terjadi, Tuhan, kami sungguh memohonkan belas kasihan-Mu. Kami membutuhkan akan penghiburan-Mu dicurahkan bagi rekan-rekan ini. Dan kami membutuhkan Tuhan kasih-Mu itu dinyatakan lebih dan lebih lagi. Sehingga rekan-rekan ini sungguh-sungguh boleh merasakan Engkau ada, Engkau beserta dengan mereka, dan menyertai kehidupan mereka. Tuhan, tolonglah Tuhan. Kiranya di waktu-waktu seperti ini, rekan-rekan ini, rekan-rekan kami ini semakin boleh melihat Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin kehidupan mereka. Dan kami juga serahkan untuk anggota keluarga yang juga mungkin khawatir, yang juga kemudian menjaga Tuhan.
Kiranya Engkau juga tambahkan kesehatan, kekuatan. Jauhkanlah mereka daripada yang jahat. Berikanlah kondisi tubuh yang baik Tuhan di dalam masa-masa seperti ini. Sehingga ketika Tuhan kami melihat Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan memberkati kami dengan kehidupan yang baik. Tuhan kami sadar, di tengah kondisi dunia seperti ini, harusnya kami sangat mudah sakit. Tapi kalau kami masih bisa sehat, itu semua anugerah Tuhan. Sehingga kami mau kembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau sendiri. Dan Tuhan, kami juga mengingat ada begitu banyak dampak-dampak yang dirasakan secara ekonomi. Ketika PPKM diterapkan, ada banyak orang kesulitan di dalam bekerja. Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau untuk menolong rekan-rekan kami ini. Di tengah-tengah segala kesulitan mereka, Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan juga pakailah orang-orang percaya, pakailah anggota tubuh Yesus Kristus yang lain, yang Engkau berikan kelebihan, Engkau berikan akan sebuah kondisi yang lebih baik. Tuhan, kami mengingat hari ini. Itu semua kalaupun kami miliki, tidak akan memberikan rasa cukup. Tidak akan menambahkan apapun di dalam kehidupan kami. Tetapi kami sadar, kalau ada berkat yang lebih, itu artinya Tuhan mau memakai semua berkat itu untuk disalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Dan pakailah Tuhan setiap kami untuk kemudian bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Sehingga sungguh Tuhan di dalam kondisi yang sulit ini, kami boleh menunjukkan kasih Kristus yang nyata. Dan itulah yang menolong rekan-rekan, bukan cuma sekedar menghibur di dalam hati, tapi betul-betul mau memberikan solusi jalan keluar yang pasti juga. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tetap yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah segala kesulitan yang ada ini, Engkau tidak meninggalkan kami. Dan disitulah Tuhan kami percaya. Dan kami teguh beriman di dalam Engkau dan kepada Engkau saja. Ini doa kami Tuhan, penyerahan hidup kami. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Amin. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih buat hambanya dan segenap rekan-rekan juga yang sudah menyaksikan maupun juga memberikan komentar serta pertanyaan. Namun ketika ada pertanyaan yang sudah disampaikan dan belum sempat dijawab malam hari ini, rekan-rekan juga bisa menyaksikan di YouTube dari Bara Digital Ministry. Ada banyak topik, bahkan sudah ada ratusan topik yang disampaikan sebelumnya oleh hambanya juga. Dan terima kasih buat semuanya. Dan bersama saya dan segenap tim yang sudah melayani menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa esok hari jam 7 malam.